Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang tips cari cuan untuk orang yang gaptek dan malas gitu loh. Ya, namanya cari cuan online ya, namanya cari cuan online tuh untuk orang gaptek apalagi males gitu. Ini beda, kalau gaptek itu dia benar-benar nggak ngerti. Kalau males itu ya mungkin mungkin aja dia bisa itu, cuma dia males itu dia. Jadi biar bagaimanapun dari dua kategori ini diambil satu satu benang merah, yaitu mereka sama-sama mau cari cuan dari online gitu, mau dapat duit dari online. Ya, ya sebenarnya ya jangan ditiru ya. Jangan jadi orang males dan gaptek gitu ya, minimal ya belajar memperbaiki skill itu, menambah skill, mengasah skill. Yang jelas di sini tentang gaptek dan malas juga, ini sebenarnya ya Sirtiman sendiri juga ya pernah pernah mengalami gitu loh, dan mungkin masih ya, kalau kategori malas tuh masih gitu. Jadi ya cerita cerita dulu nih, dulu tuh ya Sirtiman memang dari sekolah ya, dari mungkin SD, SMP, SMA itu sukanya main game gitu, sukanya main PS. Mungkin dari SD, SMP mainin apa, Nintendo yang itulah, yang ya, ya yang dulu, zaman dulu itulah gitu. Bukan Nintendo Switch ya, Nintendo yang ya mesinnya yang kecil-kecil kayak gitu tuh, murahan lah. Meningkat ke PS2. Nah, sampai di situ PS2 tuh stop. Sirtiman tuh emang zamannya dulu sih ya. Mau ke PS3 tuh beli konsolnya tuh mahal gitu. Ya, istilahnya untuk orang yang berduit aja gitu. Kalau kalau nggak mampu ya mentok di PS2. Dan itu pun ya setelah Sirtiman ya keluar apa, lulus dari SMA. Sirtiman itu pada menghadapi kenyataan hidup, kalau ya ternyata tuh ngelihat teman-teman yang lain waktu itu di kuliahan ya, ngelihat teman-teman yang lain pada belajarnya pada rajin, terus skillnya pada ya udah banyak lah, udah pada bisa. Jangan kan ini ya, dari zaman SMA aja udah ada yang jago komputer, udah ada yang bisa nyetir mobil, udah ada yang bisa nyetir motor. Udah itu Sirtiman nggak bisa semua gitu loh. Komputer nggak bisa, ini nggak bisa. Nah di situ ya Sirtiman itu salah satu orang yang gaptek ya, taunya ya main game aja. Kalau main game kan zaman dulu itu ya ya kurang produktif lah, cuma hobi belaka gitu. Nah pas masuk ke lulus SMA kan ya itu diharuskan untuk cari cari cuan ya, cari duit gitu. Nah di sini Sirtiman ya karena udah terbiasa dengan main PS, sehingga ya belajarnya tuh ya semampunya aja. Akhirnya memilih jalan cari duit dari online gitu, karena zaman itu zaman mulai ada smartphone, dan ya itu udah bisa connect internet gitu online. Jadinya memberanikan diri, walau pakai smartphone yang zaman dulu tuh ada paket unlimited tapi super super lelet ya. Ya emang dijatah sih, cuma ya ya bisa berjalan lah. Sempat bertahun-tahun pakai smartphone. Karena dulu ya emang rumahnya masih numpang, pindah-pindah. Ya ya seperti itulah. Jadi mau belum ada zamannya, belum ada apa, internet kabel ya, IndiHome atau yang lainnya deh, itu Fastnet atau apa. Bukannya belum ada, udah ada, cuma untuk yang tertentu tertentu aja gitu. Nah di sini Sirtiman ya
pas online dengan internet yang super lelet. Ya kalau kalau smartphone kan kalau dipakai untuk satu hari, kalau udah lewat 1 giga ya batas kuotanya, itu selebihnya lelet gitu. Ya di situ Sirtiman ya banyak belajar lah. Ya mungkin kebanyakan banyak belajar kali ya. Jadinya ya bludrek gitu. Nah di sini ya tetap Sirtiman kadang ada waktu untuk kepepet ya, kadang harus harus ada uang gitu untuk ya untuk entah itu dulu untuk makan atau bayar bayar kos-kosan ya, sempat ngekos. Jadi ya ya jadi mati-matian gitu loh cari cuan, belajar cari cuan gimana caranya bikin akun Facebook Kaskus semua. Zaman dulu ya Kaskus, terus bikin akun zaman dulu malah ya belum ada Tokopedia ya, adanya Kaskus atau ya forum mungkin forum forum apa ya, forum detik atau apa gitu, zamannya ngeblok kayak blogspot ya. Jadi emang ya harus pelan-pelan lah gitu. Kalau yang gaptek itu kayak Sirniman gaptek ya harus pelan-pelan, harus bikin akun, ngeliat tutorial di YouTube, nggak ada yang versi Indonesia, versi yang Inggris. Nah di situ ya Sirtiman belajar gitu. Ya minimal bisa buat akun, bisa buat gimana caranya ada duit masuk, entah tuh buat lapak atau buat ya buat macem-macem lah gitu. Dan di situ Sirtiman itu ya mulai mulai belajar ya. Kalau males ya gimana ya? Ya mas termasuk orang males sih, karena yang lainnya tuh istilahnya zaman dulu cari duit online tuh kayak apa ya, kayak mitos atau kayak apa sih, paling tipu-tipu seperti itu gitu. Nggak mungkin lah dapat duit dari online gitu. Ya masih paradigma orang-orang itu seperti itu. Kalau dengar online aja wah dia pasti penipu tuh. Ya zaman dulu kan terkenal dengan apa ya, jual produk transfer duit nanti kaya seperti itu. Nah di situ ya Sirtiman ya prinsipnya nggak, bukan orang seperti itu ya, emang nggak mau jadi seperti itu. Jadi ya pengen cari coba aja kayak formula lain gitu loh, formula ya terutama untuk orang kayak Sirtiman ya, orang yang ya apa bisnis, model bisnisnya itu yang benar-benar harus pas gitu ya, harus cocok. Kalau misalnya model ngabisin waktu atau kayak jualan artikel itu apa, jual jasa artikel dan itu ngabisin waktu ya Setiman nggak ambil bisnis seperti itu gitu. Ya dulu saya pernah ikut-ikut kayak apa ya, Neobox dan lain-lainnya, cuma sekedar pokoknya bisnis zaman dulu tuh apa, Neobox yang pay per click, terus cari member, get member seperti itulah gitu. Nah di situ Sirtiman ya belajar kalau ya orangnya tuh tipikalnya bukan seperti itu tuh. Kalau kayak pay per click kan ngabisin waktu buat ngeklik. Ya kalau dipikir-pikir ya kayaknya nggak bisa model bis seperti itu loh. Meskipun dulu aja udah menghasilkan kayak seminggu mungkin 20 dolaran sampai ya sampai 50 dolaran lah gitu. Mungkin sebulan ya bisa seratusan, 100 sampai 200 gitu. Ya cuma kan target pribadi kalau cuma segitu nggak cukup gitu. Jadi akun dulu yang pay per click itu Neobak Sirtiman kasih ke orang aja lah gitu. Emang harus move on gitu. Bisnis seperti itu bukan, ya nggak cocok lah. Meskipun menghasilkan ya itu nggak cocok gitu. Sirtiman tuh butuh yang ya, karena Sirtiman itu juga pengen ngetes diri ya, pengen bisnis yang orang tuh percaya sama Sirtiman, bukan bisnis yang ngikutin sistem, ngikutin
aturan main kayak apa sih ya, kayak money game istilahnya kayak gitu, nggak suka gitu. Lebih baik Siltiman tuh ke arah jualan, ke arah affiliate, ke arah ya jual jasa atau affiliate, atau ya membuat website flipping seperti itu ya. Ya karena kan sudah apa, udah belajar, udah baca-baca, udah cari-cari info, ya harus memberanikan diri lagi gitu loh. Dulu ke tahap pay per click aja itu udah makan waktu banyak gitu, udah menghasilkan, ya dirasa menghasilkan, tapi kok ya ini tergantung modal ya. Kalau Sirtiman modalnya sedikit terus main di level itu aja, ya susah majunya gitu. Nah sampai sini Sirtiman mulai, ya zaman dulu belum belum mungkin YouTube tuh ada ya, cuma Sirtiman belum berani ke arah situ gitu, karena ngabisin bandwidth untuk modal pulsa dari smartfren, kuota smartfren itu ya sangat ngabisin bandwidth gitu. Nah di sini Sirtiman ya coba-coba ya daftar kemana-mana deh, kayak ke Tokopedia atau Sirtiman, ya di sini ditulis buka sejak tahun 2014 ya. Sebenarnya kalau di Kaskus malah dari tahun 2010 gitu. Cuma atau di forum lainnya, di sini cuma Sirtiman mencoba gitu, buka aja karena emang barangnya belum ada, apa yang mau dijual juga belum tahu. Nah kayak model kayak Shopee ya seperti itu. Nah di sini kayak di Fiverr ini, karena dulu tuh emang lebih banyak cari duit itu di luar sih ya. Kalau di lokal tuh ya masih paradigma tipu-tipu seperti itu gitu. Nah, di Fiverr itu Sirtiman aja join tahun 2010 ya. 2010 tuh udah ada Fiverr. Itu benar-benar angin segar untuk yang suka cari cuan gitu. Sampai sekarang juga sebenarnya masih masih menjadi situsnya freelancer yang terpercaya, yang rame. Ya, ini sempat ya istilahnya untuk duit-duit cuan-cuan masuk dolar itu ya lumayan lah gitu. Meskipun ya ada sih kayak kayak tempat lain kayak forum dan lain-lain. Ya cuma ini juga salah satu menjadi opsi ya, opsi untuk diseriusin gitu, diseriusin untuk cari cuan. Nah, di sini sebenarnya kalau ini kan freelance, freelance apa? Freelance, tapi kita juga bisa jual jasa atau barang produk digital ya. Nah, karena Sirtiman itu nggak mau capek-capek kayak bikin artikel atau apa, itu dihindari ya. Makanya di sini Sirtiman ini kalau buka lapak lapak jasa di Piper ini sekedar ngasih template, download barang downloadan dah seperti itu. Ya mungkin ya coba-coba jasa web juga, itu pun kalau mau aja, itu biasanya Sirtiman kasih harga yang ya mulai 20 dolaran lah seperti itu. Kalau bikin video juga Sirtiman bisa itu, ya cuma ngabisin waktu ya, cuma bikin yang singkat-singkat aja gitu. Kalau misalnya kliennya butuh yang agak panjang dan ini ya Sirtiman kasih harga yang agak mahal lah seperti itu. Dan di sini Sirtiman ini sebagai ya pribadi ya, orang gaptek dan males. Gapteknya ya karena ya benar-benar mulai dari nol gitu, nggak tahu apaan, taunya main game. Juga malesnya itu ya bisnis orang males lah duduk di depan depan monitor, depan laptop seperti itu, cari duitnya juga nggak mau yang capek-capek gitu loh. Maunya yang gampang, simpel. Kalau capek-capek kayak bikin artikel kayak ya seperti itu. Bikin web juga maunya yang simpel-simpel aja, yang yang gampang lah gitu, nggak harus coding-coding keras gitu. Yang tinggal pasang template, ya udah itu artikelnya biasanya auto block tuh, nggak mau capek-capek bikin ngarang artikel kayak gitu, malah
ataupun kalaupun ini masalah masalah artikel atau apa ya, atau logo, gambar itu biasanya Sirtiman nggak nggak mau ngabisin waktu di situ deh gitu. Sirtiman beli jasa orang lain aja, yang penting cepet, yang penting Sirtiman nggak mau capek gitu loh. Kalau cuma ngabisin waktu, bikin artikel, bikin gambar, logo, foto, ya itu Sirtiman bisa, ya hitungannya emang bukan nggak mau berlambat-lambat kayak gitu deh, lebih baik keluar duit tapi urusan yang memakan waktu itu ya kelar gitu loh. Nah, di sini Sirtiman ini ya ada beberapa di sini nanti menampilkan beberapa situs ya yang Sirtiman terjuni gitu. Jadi bisa buat referensi kalau kalian semua itu butuh butuh cuan dari online gitu. Jadi situsnya nih kemana aja gitu. Situsnya kemana aja. Sebenarnya udah ada beberapa ya, kayak kayak beberapa ya video ya bahas tentang Flippa, itu tempat Sirtiman jual beli website juga. Beli website tuh ya nggak harus bikin website juga, kadang beli forum udah jadi kita jual di Flippa gitu. Jadi ya seperti itu, pengennya cepet duit, dapat duit yang cepet-cepet aja gitu, nggak mau yang berlama-lama. Nggak mau yang berlama-lama ya, kayak Flippa gitu. Menjual website macam-macam. Di sini Sirtiman ini pernah menjual apa ya di Flippa? Itu ada beberapa. Ini pun 7 tahun yang lalu ya aktifnya. Sekarang belum aktif lagi, orang sibuk di dunia offline jualan, bukan di dunia offline juga ya, di dunia apa, jual sekarang tuh lebih banyak waktu jual PC sama sama channel ya, PC sama channel gitu. Terus di rumah juga ada jual toko toko pulsa dan aksesoris gitu. Jadi ya sibuk di situ. Nah, di sini dijabarin aja Sirtiman ini bisnisnya tuh ngambilnya apa aja gitu. Nanti ya kalian buat referensi, nggak harus diikutin, tapi buat apa ya? Ya buat gambaran aja gitu. Kayak di sini contohnya di Tokopedia ya. Sirtiman tadi joinnya tahun 2014. Dan ini sempat vakum lama sekali ya, sampai ya terakhir mungkin 2020-an deh gitu. Ini Sirtiman mulai berani jual barang-barang. Itu pun tadinya barang dropship ya. Barang dropship. Sekarang juga mulai diisi barang yang benar-benar ya barang gitu, barang sendiri gitu. Di sini Sirtiman mulai jual barang atau kayak PC, atau di sini bisa lihat macam-macam ya, PC atau VGA atau aksesoris iPhone dan lain-lain. Nah, di sini ya ini emang melelahkan ya, melelahkan karena harus foto barang, tulis keterangan barang, deskripsi, juga masukin harga. Ini salah satu, ini aja udah ini aja udah momok gitu. Momok dalam artian ya ini bisnis yang apa ya, kalau di online seperti sebelumnya Sirtiman bilang, kalau kalau jualan produk itu, kalau misalnya jualan PC aja ya, kalau di offline itu punya toko itu ya tinggal majang aja PC-nya dipajang gitu. Nah, kalau di online kan kita harus foto, kita harus isi deskripsi, harus kasih harga, diisi meta data lainnya kayak berat barang, pilih jasa kirimnya apa dan lain-lain. Nah, seperti itu ilmu yang harus dikuasai kalau main marketplace seperti ini gitu. Ya pelan-pelan belajar sama yang bisa marketplace,
Makanya kalau ada pertanyaan seputar apa yang ada di sini ya silakan aja di kolom komentar ya, daripada kalian bingung nanti cari-cari info, dapatnya info yang ngaco gitu. Nah, di sini statement kan benar-benar jualan bener gitu, nggak cuma teori doang. Dan ya seperti itu, bisnis ini emang ya sesuai sama yang Sirtiman mau ya, kayak punya branding nama Sirtiman sendiri. Juga Sirtiman dapat rating istilahnya. Ini kalau rating nih ibaratnya apa ya, susah sekali gitu. Reputasi online. Jadi Sirtiman ya dikenal lah istilahnya. Meskipun ratingnya tuh nggak kayak orang lain ya, mungkin orang lain mungkin banyak gitu, kalau Sirtiman dapat satu ratingnya susah, karena memang jualannya juga kayak PC, iPhone gitu, kadang yang beli juga nggak ngasih rating gitu. Dan Sirtiman juga orang yang nggak suka maksa-maksa gitu deh, ya terserah aja lah gitu. Jadi kayak di Tokopedia ya, jualan barang, kalau nggak punya barang ya seperti Sirtiman bilang, itu kan dropship dulu gitu loh. Dropship malah lebih enak lagi, nggak harus, ya paling mainnya itu aja, main copas foto, deskripsi, dan ya barang-barang dijual, di upgrade harganya. Sebenarnya ada juga di sini barang yang copas ya, kayak seperti ini, kayak VGA. Ini VGA emang barang toko dari teman Sirtiman ya, copas gitu. Ntar kalau ada yang beli ya Sirtiman tinggal kontak dia, entah mau diambil atau dia ngirim gitu. Ya disitulah kalau kerjasama ya saling menguntungkan jadinya ya di lapak ini, lapak Tokped ini jadi ada barang yang dijual gitu loh. Kalau nggak kerjasama kan kosong. Dia dulu Sirtiman pernah kosong ya seperti itu. Malah sebenarnya dulu emang nggak mau ngambil bisnis model seperti ini karena melelahkan, harus foto, ngupload, dan lain-lain. Ya cuma sekarang ya lagi nggak banyak waktu untuk jualan produk digital ya, lagi nggak banyak, jadinya ya banyak waktunya di sini seperti itu. Dan di next itu ya kalau kita ke Tokopedia udah pasti ada Shopee. Nah di Shopee ini barang, istilahnya barang copasan ya, dropship. Jadi dropship ini yang menjual barang orang gitu. Kalau ada yang beli, Sirtiman belanja di toko lain, entah itu misalnya jualan di Shopee, belanjanya entah itu di Tokopedia atau di Bukalapak. Terus barangnya datang ke rumah, ya Sirtiman kirim. Kirimnya juga kadang manggil orang pick up gitu. Ya memang nggak mau capek macet-macetan keluar ngantri ke, misalnya ke JNT atau ke ya tempat pengiriman seperti itulah gitu. Nah, di sini Sirtiman ya ini bisnis yang salah satu orang yang apa ya, nggak banyak modal, terus untuk orang males lah, orang cuma nggak nyetok barang di gudang. Kalau yang ini ya cuma main ini aja, ada orang beli kita order di toko lain, terus pick up, barang datang dibungkus ulang ya, di repack sesuai dengan ya kita. Kadang barang datang kalau misalnya dari jualannya di Shopee dari Tokopedia, kadang ada solatik Tokopedianya atau dus simbol Tokopedianya dari toko yang jualnya gitu, dari toko yang jual di Tokopedia apa ya, jadi dibongkar, ganti kardus, ganti pakai bubble wrap atau apalah, udah dikirim, minta pick up, udah beres, kasih aja duit tukang pick up. Kalau barangnya kira-kira enteng kecil ya kasih 2.000 gitu aja biar semangat lah gitu. Ya, seperti itu. Nah kalau untuk di Fiverr emang udah dari dulu ya, di sini kan dilihat tahun 2010 member. Ini emang buat harian Sirtiman duit cepet ya di sini. Kalau Fiverr itu emang duit cepet, kadang dapat order, kadang ya dulu aja bikin autoblog ya, dulu zamannya dulu
mungkin tahun 2010-an gitu, 10 sampai 15, 2010 sampai 2015 itu mungkin sehari bikin blog, autoblog ya bisa 5 atau 10, dan satu autoblog bisa harga 5 atau 10 dolar karena ini autoblog, jadi bikinnya ya cepet-cepet aja gitu. Mungkin setengah jam atau sejam bisa jadi gitu. Dapat 10 dolar ya, seperti itu buat harian aja kalau di sini. Di sini juga bisa jual sesuai skillnya apa deh. Jual barang downloadan juga bisa. Ini buktinya Sherman banyak jual barang template atau downloadan ya. Ya pokoknya yang gampang-gampang nggak ngabisin waktu. Apalagi sekarang ya Sherman udah nggak mau banyak ngabisin waktu jual yang susah-susah lah gitu. Nah di sini kalau diratakan ini Sirtiman ini jual ya produk downloadan lagi ya, terutama dalam produk ini emang apa ya, pengalaman Sirtiman ya, ini formula. Sebenarnya ada seharusnya ya rutin kalau ngupload produk ya, cuma karena Sirtiman ini ya lagi fokusnya ke Tokopedia, jadi untuk yang jualan produk digital ini ya masih ya kalau ada waktu senggang aja gitu, kayak jual produk gitu. Karena kayak gini kan kita harus kayak gambar gini ya, ini harus dipikirin mau gambar sendiri atau bayar jasa. Terus kalau nah ini kalau untuk kata-kata gini, kata-kata apa, copywriting ini juga kita harus belajar gitu. Di sini bisa ditulis apa solusi kendala awal dari misalnya sales page ini ya, kendala, terus kita tawarin kita punya solusi ini, fiturnya ini, terus bonusnya ini dan lain-lain. Nah, sampai terakhir call to actionnya order sekarang gitu. Kalau nggak ada call actionnya kayak orang baca artikel biasa gitu. Kalau order sekarang kan, oh ini bro, ini jualan produk, berarti cari link belinya di mana, itu keranjang belanjanya kayak seperti ini kan, sini nyari link belinya, lihat harganya ya, seperti itu. Ini jualan barang downloadan lah istilahnya, bikin sekali upload di marketplace-nya, kalau ada orang beli tinggal orang download sendiri itu di marketplace-nya gitu. Lanjut dulu, ini apa ya, ini Gvizu ini sebenarnya sama kayak Ratakan, cuma versi luarnya ya, versi bahasa Inggrisnya, versi internasionalnya. Ya dulu Sirtiman ya pernah saat mempromosikan proyek mesin duit otomatis ini nggak cuma di Indonesia ya, untuk orang-orang bule juga Sirtiman ngeluarin formula ini gitu. Mesin duit otomatis ini ya sempat mendapatkan inilah sell dan beberapa ribu dolar gitu loh. Ini ibaratnya proyek atau campaign ya, kampanye proyek barang. Nah di sini sebenarnya ya inilah kayak yang bisnis online, kalau yang tipikal seperti ini ya Sirtiman dapat sales, dapat komisi, dan ini benar-benar jadi kisah sukses gitu. Nah kisah sukses inilah yang bisa di convert menjadi cuan lagi gitu loh. Kisah sukses bisa di share ke yang lain, ke channel di YouTube bisa di share banyak, mungkin nanti yang mendapat inspirasi efek dari share kisah suksesnya. Itu yang dibutuhkan kan, kisah sukses, bukan cuma janji-janji ya. Kalau cuma janji-janji ya itu nggak guna gitu loh. Kalaupun nah di sini juga teman di Flippa dulu ya, bikin website terus jual berapa website. Cuma kalau di Flippa itu ya kita harus
harus modal ya, modal listingnya sama bikin modal websitenya. Jadi ya istilahnya kalau yang main di sini harus fondasi modalnya tuh harus kuat gitu. Beberapa kali Sirtiman ya ini kayak one ini artinya nih websitenya kejual gitu. Karena ini sistemnya lelang, jadi menang menang itu, ada yang nawar, menang menang. Kalau one ini ada yang terjual gitu, ya seperti itu. Dan ya kalau udah tahap tahap ini ya sebenarnya ya ya tinggal nggak ada istilah nggak ada istilah bingung cari duit online lagi ya. Udah bisa, istilahnya skillnya nih udah nambah, udah bikin web, jualan web di Flippa bisa. Kayak dulu aja ide apa ya, zamannya Superman Man of Steel ini Setiman bikin webnya terus dijual $80. Kalau bikin web kan paling beli domain $10. Kalau hosting mah pakai hosting sendiri aja. Nanti kan kalau ada yang jual kan nanti hostingnya dioper ke yang lain, ke yang beli gitu loh. Nah, seperti itu. Ini 9 tahun yang lalu yang terasa. Ya seperti itu. Kalau ada event-event yang rame, bikin web, jual, seperti itu. Yang trending-trending. Ya, jadi bisnis online itu ya dari dulu sampai sekarang ya benar-benar apa ya, konsistensi. Ya jangan jangan sekadar ya kalau udah terjun online ya udah terusin aja gitu loh. Ya emang ya namanya orang kadang kan tawaran kerja di offline sehingga yang online ditinggalkan. Zaman dulu juga banyak sih ya teman-teman yang kerja gitu ya, yang kerja terus dia online juga gitu. Ya tiba-tiba pas algoritma Google berubah terus dia nggak nerusin karena model bisnisnya harus ganti. Nah kayak seperti itu, kadang dipaksa untuk ganti model bisnis. Kalau main kayak jual beli link di blog gitu ya, linknya kalau Google-nya nggak suka ya nggak laku gitu. Akhirnya nggak rame lah gitu. Akhirnya ya harus ganti model. Nah saat ganti model itu ya benar-benar harus belajar lagi ngikutin apa yang ada di online. Ya, semua situs kadang yang besar pun kadang tutup gitu ya. Jadi kayak ya kita harus benar-benar survive ya, survive milih model bisnis seperti apa. Dan yang jelas belajar aja pelan-pelan, nggak usah ngoyo. Kalau ngoyo tuh apa ya, kalau kayak orang-orang baru pemula yang kebetulan belajar apa ya, belajar dari Sirtiman ya kadang nggak udah bisa tuh langsung ngoyo gitu loh. Entah itu bisa bikin web langsung ngoyo, membabi buta, bisa jual jasa ini itu ke Fiverr, membabi buta gitu. Ujung-ujungnya setahun 2 tahun kendor, ngilang seperti itu. Karena apa ya, ya itu emang udah hukum hukum alam sih ya, kalau segala sesuatu itu terlalu diporsir itu nanti bakal drop gitu. Grafiknya naik tapi nanti bakal jatuh gitu. Mendingan yang stabil gitu. Kalau komputer kan tuh kayak FPS-nya yang dicari yang stabil gitu ya. Kalau main game. Nah, stabil kan enak, pemasukannya masuk terus, kitanya juga usahanya apalagi stabilnya ke atas gitu ya, grafiknya itu usahanya bisa besar gitu. Ya seperti itulah bisnis cari cuan buat orang malas itu. Yang jelas ya pertama harus pilih model bisnisnya ya yang sesuai dengan sikon dari si pemalas dan si gaptek itu gitu. Dan kedua ya konsistensi ya. Terus kalau misalnya harus cari rating, cari branding, yaitu terus gitu. Ya kayak di dropship aja di sini Sentimen udah ada ya seperti inilah, bergabung 4 tahun. Ya ini dropship ini kadang kalau dijalanin kalau lagi ada modal aja ya. Kalau lagi nggak ada modal nggak dijalanin. Ya seperti itulah gitu.
Kalau nggak ada lagi modal ya ada orderan ya di reject gitu, mau nggak mau, karena modal buat belanjanya nggak ada. Jadi untuk yang mau ngambil model situs seperti freelancer gini, kayak Fiverr, ya jual jasa yang gampang-gampang aja, kayak ngupload ngupload barang template atau downloadan ya, themes atau plugin gitu. Kalau dulu pernah ada yang Sirtiman kasih tahu, dia main artikel emang rame gitu. Cuma ya keteteran sendiri gitu. Yang order banyak keteteran gitu. Ujung-ujungnya nggak bisa nyelesain orderan dan mulai kalau dia main, istilahnya main main bot apa, buat artikel ya, main artikel rewriter pakai software atau apa gitu, orang kan paham tahu gitu. Dan juga di bisnis, kalau model kayak produk 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 digital marketplace ini, ya Sirtiman ngambilnya yang jual yang gampang-gampang lagi aja, kayak jual plugin, jual template, nggak bikin produk yang tutorial bisnis yang ngejelasin ini tuh, itu emang nggak bisa gitu sih. Teman kan orang Indonesia dan Inggrisnya juga ya pas-pasan juga gitu, bukan bukan jago bahasa Inggris, jadi emang sesuai sama sikon aja, diakal-akalin gitu ya. Kalau misalnya Inggrisnya kurang, yang paling jualan yang downloadan atau barang reseller gini, kayak situ kan pokoknya barang reseller atau downloadan. Kayak ini aja sih teman, jual yang ini ya, produk e-book ini, kayak yang ini ya, ini lumayan gitu. Tahun 2012 jual udah laku 16, ya lumayan lah, dapat 64.000 per produk gitu ya. Kalau rajin mah ya rajin ya, ya ini udah kayak apa ya, kayak kayak sumber-sumber pos-pos pemasukan duit, cuan gitu loh. Jadi banyak banyak jual produk, banyak banyak orang beli, banyak affiliate yang nawarin seperti itu. Kalau ini kan di sini kita sebagai seller ya, jadi ada affiliate. Kalau mereka kenal kita, mereka suka, ya mereka ngejualin gitu, macam-macam. Kayak barang ya 27 laku 27 dolar yang seperti kayak gini, ini ya ini lumayan lah, duit masuk 27 dolar. Ini barang reseller semua sebenarnya. Ya emang malesnya sih ya, orang yang nawarin produk untuk reseller atau ini sebenarnya banyak. Cuma kalau kita males ya, kita nggak yakin laku ya, nggak akan ada peluang. Kalau ini kan biar kejual 7 dolar, ini 7 dolar atau 27, atau ini sampai ribuan dolar, itu kan ya lumayan gitu loh. Lumayan ada pemasukan tambahan, apalagi kalau dari Flippa. Itu kalau ya kalian kalau udah, ya dari awalnya gaptek, dari awalnya males. Cuma kalau udah tahap, udah paham sana sini, udah bisa delegasi, entah ajak dia sama atau bayar tenaga yang ya, anak-anak kampus yang punya waktu, ya kalian bisa aja di Flippa jualan web, kayak Sirman di JPSU jualan barang downloadan, diratakan jualan produk digital Indonesia, di Fiverr jualan yang barang downloadan, template atau plugin atau themes. Yang juga di marketplace jualan Shopee atau apa, nanti yang ngurus bisa anak-anak dari, ya biasa anak-anak kampus cari tambahan buat bayar kos, seperti itu. Dulu Sirman sering ya, ya seperti itu, ngajarin ya. Kadang ya mereka kalau udah bisa ya pada ini, pada sendiri gitu. Cuma ya nggak masalah gitu, mau istilahnya bisnis kita dibajak atau enggak, ya kita kalau udah punya pondasinya kuat sih nggak masalah gitu. Banyak cara dan levelnya juga beda. Mereka mungkin sekedar ya seperti Sirtiman bilang lah, orang yang gerasa gerusuk gitu loh.
Seharusnya kan kalau udah bisa diajarin, ya itu kalau kita kerja sama terus itu tambah kuat. Cuma kalau dia istilahnya, udah dapet ilmu, terus istilahnya nyolong ilmu atau apalah, terus ya mereka kabur gitu, cari duit sendiri. Ya sebenarnya kalau di bisnis online ya ini kan reputasi gitu. Kalau kayak gitu-gitu kan ya Sirtiman punya punya teman dan lain-lain ya, mungkin ya ada info orangnya licik seperti itu ya, ya pasti pasti seharusnya reputasinya juga kurang bagus gitu. Kalau Sirtiman merekomendasikan orang ini dia bisa punya skill ini, nah itu kan itu lebih terpercaya gitu. Kalau orang, apalagi sampai Sirtiman bilang, oh ya orang ini brengsek, orang ini hati-hati, waspada. Nah seperti itu kan, itu resiko yang ya ya kalian pilih lah. Kalau kalau online itu jadi orang yang seperti apa gitu. Reputasinya juga harus dijaga. Kalau misalnya kerjasama ya kerjasama gitu. Kalau misalnya ya seperti itulah ya, kadang segala sesuatu nggak sesuai ya sama sama rencana itu. Cuma ya diusahakan ya konsisten aja gitu. Konsisten pasti ada hasil, pasti. Ya istilahnya kita udah dikasih apa ya, kasih kebebasan pilihan dan kita milih jalur cari cuan online gitu. Nah di situ kita juga harus, ya kita dapat ilmu, kita juga harus berbagi sama yang lain gitu. Ya masalah yang lainnya mau gimana gimana ya ikhlasin aja, itu masalah masing-masing, masalah reputasi, masalah rezeki masing-masing lah. Yang jelas jangan hal-hal seperti itu menghambat menghambat usaha kita ya. Di sini kan seperti dilihat di sini, ini ibaratnya apa sih? Sirtemannya dari semua yang ditunjukin ini ibaratnya nyari duitnya itu yang gampang-gampang aja juga gitu. Yang simpel, nggak mau makan waktu yang lama-lama gitu. Jadinya Sirtiman juga masih punya waktu buat keluarga, hobi yang lain, entah itu main game juga, main game di PC ya. Ya seperti itu. Dan ya hidup tuh ya jadinya hidup tuh ya seimbang gitu, nggak cuma ngabis waktu buat cari duit juga, tapi nggak bisa menikmati, nggak ada liburan gitu. Nah di sini kan Sirman cari cuan dari online, kerjanya di rumah, nyantai, nggak kena macet istilahnya. Terus nggak terlalu banyak main gudang juga, harus ngitungin barang. Ya emang ya sekarang sih ada kayak jualan barang ya, toko, ruko lah, cuma nggak terlalu fokus di situ gitu. Tetap aja jualan di online itu emang yang jadi yang utama gitu. Kalau cuma kayak ruko kan ya zaman sekarang ruko itu masih susah ya survive dibanding online. Ya sekarang ini lagi rame-ramenya nih, makanya jualan di offline itu ya ya sekedar buat tambah-tambahan aja untuk orang-orang sekitar gitu. Oke, jadi itu aja ya untuk mastermind mastermind cara tips-tips cari cuan online untuk orang yang gaptek dan malas. Yang jelas harus belajar, harus konsisten, harus harus ada, buktikan lah kalau sharing ya, sharing kalau ada kisah sukses, sharing itu aja. Nanti sejalan dengan semuanya pasti ada hasil lah. Kita kerja kerja juga cari cuan itu ya harus menghasilkan ya. Kalau emang belum, terus cari ide gitu, cari tempat yang ganti model usaha atau seperti apa itu. Ya dinamis aja, jangan jangan kaku, jangan rasis gitu. Kalau udah, kadang orang, oh gue main AdSense aja, kadang orang, oh gue main
Nah, kalau bisa, kalau ini skillnya ini benar-benar di-combine ya, emang ya istilahnya jangan menyimpan bola dalam satu keranjang aja gitu. Istilahnya kita juga harus siap-siap, karena namanya bisnis online bisa berganti model, harus berganti model. Nah, di sini kita harus bisa ya punya ya, entah itu pos-pos pemasukan cuan yang bikin keuangan finansial kita tuh aman gitu. Kalau misalnya punya satu diandelin terus tiba-tiba game changer, permainan berubah, bisnisnya bisa sepi dan kita juga efeknya ikut sepi. Nah, ini ya seperti itu. Di sini kita bisa survive, bisa stabil, bisa berkembang, buka banyak pos-pos pemasukan terus, delegasi. Ya terserah delegasinya mau cari virtual assistant atau ngerjain orang atau ngajak kerja sama para freelancer pakai jasa mereka atau gimana ya terserah. Yang penting punya bisnis. Nanti kan ada pos pemasukan, nanti juga ada pengeluaran dan ada laba. Nah, kita menikmati laba itu ya nikmatilah dengan hobi sama keluarga sama ya jangan lupa ya berbagi, entah itu menyumbang sebagian rezeki. Jangan lupa ya, rezeki itu bukan buat sendiri lah. Rezeki itu ada yang harus kita bagi ke yang membutuhkan gitu. Ke yang membutuhkan ya, jangan bagi rezeki ke yang ke arah teroris gitu, jangan ya. Kayak kotak-kotak amal yang nggak jelas gitu, mendingan nggak usah gitu. Membutuhkan, orang lapar kita traktir makan, orang lagi butuh modal kita pinjemin usaha, kita lihat. Itu aja sih, jangan nyumbang-nyumbang yang nggak jelas, minta sumbangan. Itu minta sumbangan lebih baik langsung menolong orang yang membutuhkan aja deh gitu. Oke, jadi gitu aja tips ya untuk yang cari cuan online, untuk yang gaptek dan malas. Semoga yang gaptek dan malas itu ya semangat ya, usahanya terus berkembang dan maju setelah nonton video ini. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanya di kolom komentar, subscribe kalau yang belum subscribe, klik tanda lonceng kalau pengen update video terbaru dari Sirtiman ya. Ini untuk yang pengen usaha di cari cuan di online nih wajib ya untuk update, soalnya ada video terbaru, kalian nanti juga bisa share pengalaman di komentar, kita pada saling share, jadinya sama-sama maju gitu loh. Jangan lupa ya di share juga video ini biar kalau ada teman-teman atau yang lain membutuhkan itu jadi bisa menolong mereka ya, membuka jalan rezeki mereka. Ya, pokoknya kita harus ya inilah saling berbagi, jangan jadi orang yang sirikan ya. Kalau ada cuma video berbagi aja lah gitu. Jangan wah gue punya dapat ilmu digumpetin aja, biarin lo miskin miskin. Jangan kayak gitu lah. Kalau ngeliat orang lain senang tuh seharusnya ya kita tuh ya, happy, itulah kita hidup bisa bikin orang senang gitu. Jangan kita mulai yang susah tapi nyusahin orang juga gitu. Minimal ada orang senang lah, kita ikut senang gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.